Ini contoh menghitung dengan menggunakan aplikasi Google Earth ini. Selain dia mencari, ya, mencari posisi daripada suatu tempat, ini lebih real Bapak Ibu daripada soal-soal yang kita tulis atau soal-soal yang berada dari buku teks tersebut Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam hal ini misalnya juga dari menghitung kecepatan juga, misalnya kami kalau di Natuna ini menggunakan alat transportasi laut misalnya, Bapak Ibu. Jadi kalau alat transportasi laut itu misalnya kalau saya ingin bepergian nih dari suatu tempat, dari Subi misalnya, saya akan hitung dulu berapakah kecepatan dari kapal laut dari pelabuhan Subi kita ukur sampai misalnya ke pelabuhan Penagi. Nah, ini merupakan pelabuhan Subi Bapak Ibu. Nah, tempat saya juga ini dekat dengan daerah saya. Kalau di tempat saya ini menggunakan transportasinya adalah transportasi laut Bapak Ibu. Jadi kalau bepergian misalnya kita ingin mengukur dengan alat ini tadi, ya, dengan alat titik ini dari pelabuhan ini menuju ke pusat kota. Pusat kota kami namanya Ranai Bapak Ibu. Ya. Pusat kota kami di sini kita akan mencari pusat kota yang ada di Bunguran Timur, Pelabuhan Penagi misalnya. Jadi nah ini Bapak Ibu. Kita akan mencari pelabuhan di sini. Kita akan mengukur dulu berapa jarak dari suatu tempat titik awal ke titik akhirnya. Jadi dari pelabuhan Penagi ini tadi ke pelabuhan Subi ya Bapak Ibu ya. Kita akan menghitungnya. Biasanya dari tempat saya ini dari Penagi ini ke pelabuhan Subi ini ditempuh dengan kapal motor feri kurang lebih itu 8 jam Bapak Ibu atau 6 jam, maaf ya. 6 jam dengan kapal motor yang namanya KMP Bahtera Nusantara Roro. Ya. Jadi dengan ini kalau kita menginstruksikannya kepada anak-anak, ini lebih tertarik Bapak Ibu. Nah, misalnya pelabuhan Subi ini. Jadi kita ukur dulu berapa jaraknya. Nah, jarak dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain. Jadi kita sambil explore jalan-jalan misalnya ini, Bapak Ibu, sambil searching suatu daerah, ya. Nah, jaraknya misalnya kita buat di sini dia 113 km misalnya. Nah, dari sini kalau ditempuh dia, saya buat di sini Bapak Ibu new project-nya. Saya buat di sini menghitung kecepatan dari kapal motor feri misalnya. Kapal motor atau Roro, saya buat di sini Roro. Jadi misalkan di sini saya buat jarak dari pelabuhan Subi ke Penagi. Ini selain dia menggunakan kilometer, dia juga bisa menggunakan
satuan yang lain Bapak Ibu, bisa juga dengan satuan mil. Kalau saya ubah dia menjadi 70,35 mil Bapak Ibu, ya. Tapi saya lebih suka menggunakan hitungan kecepatan atau mil. Nah, kalau 70 mil misalnya, yang 70 mil, jarak dari Pelabuhan Subi ke Penagi itu 70 mil misalnya Bapak Ibu. Ditempuh dengan waktu perjalanan misalnya 6 jam Bapak Ibu. 6 jam. Hitunglah kecepatan kapal motor tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau pelajaran IPA menghitung kecepatan sama dengan jarak, itu jarak dibagi dengan yang namanya waktu Bapak Ibu, ya. Jaraknya berarti 70 mil dibagi dengan 6 jam. Jadi begitu contoh sederhana di dalam penggunaan Google Earth ini pada proses-proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh yang saya ambil ini dari mata pelajaran IPA atau fisika. Jadi kalau bagaimana contoh yang lain Bapak Ibu? Nah, contoh yang lain misalnya saya ambil ini tentang mata pelajaran yang lain, misalnya IPS gitu Bapak Ibu. Mata pelajaran IPS misalnya tentang khatulistiwa. Nah, khatulistiwa ini bagaimana dia bentuknya Bapak Ibu? Nah, saya ambil dulu bentuk sederhana daripada bumi. Saya ambil di sini bentuk peta Indonesia, ya Bapak Ibu. Salah satu daerah di Indonesia ini yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu misalnya adalah kota Pontianak, misalnya Bapak Ibu, Kalimantan Barat. Nah, jadi saya ambil dulu titiknya ini Bapak Ibu. Titiknya berupa apa? Titiknya berupa garis-garis dari khatulistiwa tersebut. Nah, bagaimana dia Bapak Ibu membuatnya? Coba kita cek di sini tanda alat ukur show grading ini Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Jadi di sini ada alat ukur, sambil kita lihat-lihat di sini ada daerah-daerah Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang tengah ini Bapak Ibu, yang besar ini. Ya. Nah, yang pernah saya lihat itu garis khatulistiwa itu di kota Kalimantan Barat, yaitu Pontianak. Jadi kalau di sehari di sekolah kita kan hanya melihat buku ya Bapak Ibu, hanya melihat buku saja, hanya melihat gambar saja. Tetapi kali ini kita coba dulu untuk melihat khatulistiwa dari secara langsung 3 dimensi. Kita menggunakan alat bantu ini yang namanya Google Earth. Misalnya saya buat dulu sini tugu yang namanya ini khatulistiwa. Tugu khatulistiwa yang ada di Pontianak misalnya. Kita bisa cari Bapak Ibu, sambil jalan-jalan ibaratnya kita survei-survei sebuah tempat misalnya. Kalau nanti ada waktu atau kesempatan, ada rezeki, kita bisa jalan-jalan misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat, ini Tugu Kota Khatulistiwa Pontianak. Jadi kalau kita zoom dia Bapak Ibu, semakin dekat misalnya, ini pekerjaan saya ini di sekolah kalau lagi gabut nih, nggak ada kegiatan, pas jam kosong, saya sering searching di sini, Tugu Khatulistiwa, kemudian di sini ada tanda orang Bapak Ibu, tanda orang atau seperti ini, kita klik ini, nanti akan muncul beberapa titik warna biru seperti ini. Jadi titik biru ini seperti apa? Kalau kita klik titik biru ini, kita akan melihat secara dekat Bapak Ibu. Kita akan searching di sini, tugu-tugu tentang apa saja sih lokasi-lokasi atau daerah-daerah
yang ada di dekat Tugu Katulistiwa tersebut. Kalau masih kurang puas, kita cari lagi street yang lain, Bapak Ibu. Nah, misalnya kita cari di sini. Nah, ini merupakan titik dari daerah lokasi dekat dengan Tugu Katulistiwa. Bagaimana lebih dekatnya lagi, Bapak Ibu? Saya di sini. Kita tinggal search saja, Bapak Ibu. Berarti di Tugu Katulistiwa tersebut masih ada tempat-tempat menarik lainnya yang bisa kita lihat secara virtual atau secara 3 dimensi seperti ini, Bapak Ibu. Banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di dalam pemanfaatan dari Google Earth tersebut, dan sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana membuat Google Earth ini menjadi salah satu alat bantu daripada media pembelajaran supaya lebih disenangi oleh peserta didik, Bapak Ibu. Nah, kemudian banyak hal yang bisa kita gali dari sini, Bapak Ibu. Ya, hubungannya bagaimana? Misalnya hubungannya dengan mata pelajaran yang lain. Nah, misalnya saya bawa dulu misalnya mata pelajaran matematika misalnya. Sekalian sambil belajar, kita juga sambil searching-searching lokasi, Bapak Ibu. Ini kan masih berada di dalam skop Indonesia. Misalnya kita pergi dulu misalnya ke luar negeri, misalnya contohnya Menara Kembar di Malaysia misalnya, atau Menara Kembar Petronas gitu. Kita sambil belajar, Bapak Ibu, walaupun kita tidak pernah ke sana, tapi kita mengaitkannya ini dengan sebuah pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga di sini ya, negara-negara maju kan begitu. Nah, kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu. Ini ada bentuk daripada menara kembar. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan menghitung berapa sih kira-kira tinggi dari menara ini, kan begitu, Bapak Ibu. Kalau misalnya di pelajaran matematika, kita bisa menghitungnya dengan satuan-satuan yang ada atau alat ukur yang ada disiapkan oleh Google Earth ini. Jadi kita misalnya kita buat di sini, Bapak Ibu, titiknya. Ada titiknya di sini. Kita buat sampai ke bawah ini. Nah, contoh sederhananya. Kita lihat dalam ini kan masih dalam satuan mil. Berapa meter sih tinggi daripada Menara Petronas ini? Nah, kan begitu, Bapak Ibu. Kurang lebihnya misalnya 270 meter gitu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau kita ingin cari lagi berapa sih jembatan penghubung, berapa sih panjangnya jembatan penghubung Menara Kembar ini? Nah, kita bisa buat juga, Bapak Ibu. Contoh sederhananya, kita buat alat ukurnya di sini, titik ini. Nah, ternyata kurang lebih sekitar 47 meter panjang dari menara penghubung dari jembatan penghubung dari Menara Petronas itu. Kemudian bagaimana bentuk matematikanya, Bapak Ibu? Nah, dalam bentuk matematikanya bisa kita buat. Misalnya kita mengukur luas daripada sebuah tempat misalnya. Saya gedung ini, kita ukur dulu panjangnya misalnya. Panjangnya ini misalnya 134 meter. Kemudian lebarnya kita ukur misalnya contohnya seperti ini. Ya. Dalam satuan meter ya Bapak Ibu, dalam satuan meter. Kemudian nanti Bapak Ibu hubungkan nanti bagaimana menghitung, misalnya dalam contoh sederhana, bagaimana menghitung volume daripada gedung tersebut. Ya, kita hanya membuat contoh ilustrasi yang sederhana. Atau misalnya ada bentuk suatu lapangan tersebut
Misalnya lapangan ini berapakah luas daripada lapangan ini? Kita bisa buat Bapak Ibu dengan alat ukur yang sederhana seperti ini. Ya, ini merupakan salah satu contoh, bukan berarti ini alat ukur yang sebenarnya Bapak Ibu, tetapi ini contoh membuat bagaimana siswa tersebut menjadi lebih tertarik di dalam belajar Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak hal yang kita gunakan sendiri di dalam meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas, yang dimana siswa tersebut akan lebih tertarik Bapak Ibu daripada hanya menggunakan buku itu sendiri, ya. Dan kemudian juga Bapak Ibu, dalam hal ini kita juga dituntut untuk lebih kreatif Bapak Ibu. Misalnya ini kan masih berada di skop-skop Indonesia, ini masih dalam bentuk pelajaran yang sederhana, pelajaran IPA, pembelajaran IPS. Nanti kita bisa buat juga nanti di dalam bentuk pembelajaran yang lain Bapak Ibu, yang dimana Bapak Ibu menggunakan Google Earth ini sebagai bentuk alat bantu daripada siswa di dalam melakukan proses pembelajarannya. Banyak daerah-daerah di dalam Google Earth ini yang bisa kita explore Bapak Ibu, bisa kita cari di sini. Ya, kita juga kita membandingkan suatu daerah kita dengan daerah yang lain dari segi kemajuannya Bapak Ibu. Ya, kita juga dapat melihat keindahan alam. Misalnya kalau kita ingin pergi ke suatu daerah yang belum pernah kita kunjungi, misalnya kalau saya itu belum pernah mengunjungi yang namanya Bali Bapak Ibu, ya, saya belum pernah ke Bali. Tapi kalau ke Bali, ke Balian sudah pernah Bapak Ibu, ke Balinya belum pernah. Misalnya ini suatu daerah, kita ingin mengunjungi suatu tempat Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita explore Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau di pelajaran IPS itu ada gunung-gunung aktif misalnya, ya. Nah, di gunung aktif itu misalnya kita cari apa sih gunung-gunung aktif itu, bagaimana sih bentuk daripada gunung aktif itu. Jadi kita bisa misalnya cari salah satu gunung, kita cari ke Gunung Bromo misalnya. Kita ingin sekali anak-anak itu pernahlah Bapak Ibu gambaran tidak hanya dari buku, tetapi dari bentuk-bentuk yang lebih real Bapak Ibu. Ini dalam bentuk gambar yang 3 dimensi. Nah, misalnya di pelajaran IPS seperti ini, nah kalau kita lebih dekatkan lagi di sini, nah, ini merupakan salah satu gunung aktif. Kemudian nanti selain siswa tersebut mencari sendiri, siswa tersebut juga nanti bisa membuat laporannya Bapak Ibu. Ya, laporannya dalam bentuk apa sih yang telah dia explore dari Google Earth ini untuk proses pembelajarannya. Dan tidak semua mata pelajaran Bapak Ibu bisa digunakan dalam pemanfaatan Google Earth ini. Mungkin kalau dari pelajaran PJOK misalnya olahraga, mungkin dia bisa lihat stadion-stadion olahraga, dia bisa lihat sarana-sarana prasarana olahraga yang ada di daerah sana, di daerah luar misalnya. Dia bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi peserta didik Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat ini misalnya di Gunung Bromo ini, untuk pelajaran IPS misalnya. Nah, kalau gunung ini kan mengeluarkan asap yang namanya belerang, nah, dia memiliki bentuk kawah dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa lebih dekat explore di sini Bapak Ibu. Dia explore di sini lebih dekat lagi, misalnya dalam bentuk titik, nanti apa-apa saja tumbuhan yang ada di
pegunungan ini, kira-kira nanti dieksplor oleh peserta didik Bapak Ibu. Nah, banyak hal yang kita explore dari Google Earth ini tidak hanya untuk searching-searching, biasanya searching lokasi yang misalnya lagi viral, misalnya ada gempa di sini, ada ini di sini, ada musibah di sini. Ya saya lihat dari Google Earth ini. Misalnya ada longsor, kenapa bisa longsor? Di sana ada perbukitan yang rawan, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa explore menggunakan alat bantu Google Earth ini dalam proses pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa koneksikan atau hubungkan nanti dengan pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, misalnya di sini ada objek wisata. Selain kita juga belajar, kita juga searching-searching Bapak Ibu tentang objek-objek wisata yang ada di Gunung Bromo ini. Nah, kalau kita lihat kan orang-orang sering buat status jalan-jalan atau liburan. Nah, kita bisa lihat juga di sini, Bapak Ibu, ada apa sih sebenarnya gimana sih indahnya Gunung Bromo ini? Kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kita ini sedang virtual atau jalan-jalan dalam bentuk dunia maya, Bapak Ibu. Ya, ternyata ini lokasi pinggiran dari Gunung Bromo. Yang kemarin viral itu ya di TV ada yang foto prawedding membakar Gunung Bromo, sabana atau rumput yang ada di Gunung Bromo hanya untuk prawedding. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Kita bisa eksplor sih sebenarnya Bapak Ibu tentang Google Earth ini. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki suatu tempat misalnya yang Bapak Ibu belum pernah kunjungi, tetapi ingin sekali rasanya mengunjungi, ya bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi Google Earth ini. Tapi yang utama Bapak Ibu adalah menghubungkannya dengan materi pembelajaran kita. Ya, ini sebagai alat bantu kita, ya, dan alat bantu lebih aktif Bapak Ibu di dalam belajar. Ya, banyak tempat yang bisa kita lihat secara virtual atau dunia maya. Kemudian juga Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri tentang penggunaan aplikasi dari Google Earth ini. Dan harapannya ke depan adalah bagaimana nanti Bapak Ibu di dalam menggunakan aplikasi Google Earth ini pada proses pembelajaran nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian juga pada aplikasi ini kita bisa cari-cari lagi, nanti Bapak Ibu bisa membuat mata pelajaran Ibu kira-kira materi apa nanti yang ingin atau pengen Bapak Ibu menggunakan Google Earth ini. Ya, kira-kira materi apa nanti di kelas yang ingin Bapak Ibu sampaikan nanti. Dan kemudian juga sesuai dengan implementasi daripada kurikulum kita, ya, kita itu untuk memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran Bapak Ibu. Teknologinya teknologi yang tidak perlu yang canggih-canggih, tetapi teknologi yang bisa menunjang proses pembelajaran yang bisa kita manfaatkan sendiri Bapak Ibu. Misalnya kondisi daerah kita ini kurang memadai fasilitasnya, misalnya anak-anak tidak memiliki handphone, Android, kemudian sinyal juga kurang mendukung untuk proses pembelajaran. Tetapi apa yang kita buatkan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, kita cobakan aja Bapak Ibu kepada siswa. Ya, kita terapkan dulu semampu kita terapkan kepada peserta didik Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam proses pembelajaran ini harapannya ke depan adalah
peserta didik tersebut tidak hanya pintar di dalam pembelajaran, tapi dia adaptasi terhadap teknologi. Apalagi di tahun 2024 ini, kurikulum kita ini kan akan berubah menjadi kurikulum yang namanya dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Artinya kurikulum nasional itu adalah di mana kurikulum nasional mengharuskan seluruh satuan pendidikan atau seluruh sekolah itu harus menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya atau di sekolahnya masing-masing. Terkadang Bapak Ibu, kalau kurikulum merdeka ini kan kita pikir harus menggunakan teknologi, harus menggunakan handphone, harus menggunakan internet pada proses pembelajaran. Sebenarnya tidak Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka ini. Kebanyakan kurikulum merdeka ini sudah kita terapkan di dalam ruangan kelas sebenarnya. Misalnya proyek profil pelajar Pancasila, dimensinya adalah dimensi gotong royong. Itu sudah kita terapkan di sekolah sebenarnya. Peserta didik sama-sama membersihkan ruangan kelasnya, peserta didik sudah melakukan diskusi secara bersama-sama. Kemudian dimensi yang lain misalnya, dimensi kearifan lokal misalnya pada profil pelajar Pancasila, itu kan sudah diterapkan. Di mana dimensi profil pelajar Pancasila itu kita sudah memakai pakaian adat kita, misalnya 1 kali 1 minggu. Hanya berubah nama, berganti nama, dan ditekankan bahwasanya itu adalah salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya contoh yang lain misalnya religius. Religius itu misalnya ya kita ajak peserta didik untuk melakukan ibadah dalam ruangan kelasnya. Itu kan sudah salah satu bentuk dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita Bapak Ibu tidak perlu terlampau canggung atau terlampau takut terhadap kurikulum merdeka itu sendiri. Bahkan kurikulum merdeka itu mengajak kita untuk lebih menekankan sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh peserta didik itu. Kemudian karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, mungkin ini sudah dari kesepakatan kita tadi kemarin di webinar itu, webinarnya dilakukan atau dilaksanakan kurang lebih 2 jam, tetapi karena ini hari malam minggu ya Bapak Ibu, weekend atau libur, kemudian juga waktu istirahat bagi Bapak Ibu mengisi hari libur. Jadi pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya Bapak Ibu, dan kita harapkan juga ini adalah penyampaian materi dari saya sendiri. Sebenarnya masih banyak kekurangan sih Bapak Ibu di dalam menyampaikan materi ini, tetapi saya coba untuk lebih mengajak berkolaborasi dengan Bapak Ibu meskipun terbatas sarana prasarana, listrik juga, sinyal juga masih terbatas Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini langkah kolaborasi ke depannya untuk pendidikan kita lebih baik Bapak Ibu. Untuk webinar sesi hari ini saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri menggunakan aplikasi pembelajaran Google Earth ini di rumah, atau Bapak Ibu belajar secara otodidak sendiri. Terima kasih. Saya juga Digo Lasitumorang, guru SMP Negeri 1 Pulau Panjang. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, salah penyampaian. Maklum Bapak Ibu, ini masih perdana dan saya juga grogi sebenarnya dalam menyampaikan ini. Saya tidak terbiasa ngomong seperti ini ya. Saya harapkan dapat berkolaborasi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini webinar kita, dan di link dari sini sudah disampaikan daftar hadir. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadirnya. Hari Senin kurang lebih nanti Bapak Ibu hari Senin
saya akan bagikan link sertifikatnya untuk kita semua, sertifikat webinarnya. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di malam hari ini, malam libur ini, dan sampai jumpa juga Bapak Ibu di webinar-webinar berikutnya. Jika Bapak Ibu memiliki komunitas belajar, saya boleh diundang juga untuk mengikuti. Kita saling mengisi, saling membangun Bapak Ibu untuk pendidikan kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa live dari ruangan Gimbit ini. Terima kasih. Tidak ada sesi tanya jawab Pak Jugodi. Tidak ada Pak, ini hanya webinar biasa saja, penyampaian materi. Nanti juga kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di dalam grup WA Bapak Ibu. Dalam grup WA. Baik, terima kasih Pak atas ilmunya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Bapak Ibu sudah bisa live ya dari ruangan Gimbit ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya atau istirahatnya.